Update algoritma TikTok di tahun 2026 dan ini penting banget buat teman-teman yang baru mulai TikTok affiliate gitu ya. Atau mungkin buat teman-teman yang udah lama juga dan sekarang mengalami penurunan omset yang signifikan atau mungkin penurunan-penurunan yang mungkin dulunya sekian sekarang kok makin susah dan seterusnya. Nah, ini kita harus diskusi dan pahami baik-baik gitu ya terkait soal perubahan dan memang apa sih yang memang kita harus konsenin di tahun 2026 ini dan mungkin akan berlanjut di tahun 2007 dan seterusnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, kita kali ini akan bahas lagi ya terkait soal TikTok affiliate. Saya nggak akan bahas panjang lebar, tapi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi bahan renungan atau mungkin juga bisa menjadi bahan pertimbangan kalian-kalian dalam melakukan atau menentukan strategi ke depannya gitu. Oke, yang pengen saya sampaikan di awal adalah ya, konten kalian belum tentu jelek dibandingkan konten-konten kreator-kreator yang saat ini omsetnya gede-gede. Karena yang mempengaruhi semua ini adalah traffic di akun kita dan juga produk yang ada GMV Max-nya ya. Jadi sejak ada era GMV Max, ini cara main TikTok affiliate itu kayak bener-bener berbeda banget guys ya. Jadi saya udah melihat konten-konten orang-orang yang bagus banget, hook-nya bagus banget, bahkan kreatif banget, tapi nggak jalan dan omsetnya stagnan. Kalah sama orang-orang yang kontennya sederhana, simple, bahkan cuman goyang-goyang videonya, bahkan cuman ada teks dan seterusnya. Ini semua karena apa? Karena GMV Max. GMV Max itu tidak melihat konten dari segi kreativitas, tidak melihat konten dari segi visual yang gimana-gimana, tidak melihat dari segi hook dan seterusnya. Tapi mereka bekerja berdasarkan data. Konten mana yang memberikan penjualan, ya itulah yang akan diberikan budget diiklankan. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu GMV Max itu apa, GMV Max itu adalah iklan seller. Ibaratnya seller itu iklan dan TikTok akan memilihkan video siapa yang akan diiklankan. Jadi ibaratnya diiklanin gratis cuma-cuma. Tapi untuk dapat diiklankan oleh seller, ini nggak ada rumusnya. Dan bahkan saya udah ngobrol sama beberapa seller-seller gitu ya. Rata-rata banyak banget video-video yang kena GMV Max itu video yang goyang-goyang. Jadi banyaklah video-video yang cuman goyang-goyang, cuman teks, musik itu dapat penghasilan. Makanya sekarang itu sudah mulai agak samar-samar mana konten yang berkualitas dan mana konten yang tidak. Karena acuan dan definisi berkualitas sekarang itu bukan soal visualnya, bukan soal audionya, bukan soal hooknya dan seterusnya. Tapi berkualitas di mata GMV Max adalah yang menghasilkan penjualan. Jadi, kalau kalian melihat, wah bang, konten-konten ini nggak berkualitas, nggak ada penjelasannya, cuman goyang-goyang doang. Nah, berarti itu lebih berkualitas dibandingkan konten kalian yang belum ada penjualan di mata GMV Max. Ya, sebenarnya saya juga agak dilema ya, karena di TikTok sendiri kan sudah ada aturan tuh. Konten yang non-interaktif tidak akan direkomendasikan. Tapi, secara prakteknya, beda cerita dengan GMV Max algoritma iklannya. Jadi konten-konten yang mungkin goyang-goyang dan seterusnya, itu memang mereka masih bisa laku karena mereka masuk GMV Max, diiklankan terus, penjualnya bagus. Nah, mungkin kalau kalian mau mengikuti konten-konten goyang-goyang seperti itu, ya bisa aja kalau kalian beruntung, hoki, kesambar GMV Max. Gitu. Banyak yang merasa sekarang ini kok kalau nggak kena GMV Max, traffic kok susah ya? Kok penjualan organik kok makin turun ya? Kok makin sedikit ya? Ya menurut saya pribadi itu hal yang wajar di saat TikTok sedang pengen nyari banyak duit. Seller yang banyak ngiklan tentu saja akan diprioritaskan, ya kan? Nggak mungkin kalau misalnya seller udah ngeluarin banyak budget iklan, omsetnya dia dibikin kecil sama TikTok, ya dia nggak akan ngiklan lagi karena dia dirugikan. Logikanya masuk kan? Nah, oleh karena itu, cara mainnya sekarang adalah ya kita harus benar-benar mengambil hati seller. Gimana caranya? Ya, kita itu dapat perhatian dari seller. Ya, meskipun GMV Max itu seller itu nggak bisa apa ya, ibaratnya, oh kreator ini bagus, seller itu di GMV Max kreator ini akan diprioritas, nggak bisa. Tapi seller itu ada yang namanya Creative Boost. Nah, Creative Boost itu apa? Jadi seperti GMV Max, tapi seller itu milih video siapa-siapa aja yang akan spesial diiklankan dan akan jalan budget itu, gitu teman-teman. Paham ya? Jadi ada GMV Max biasa, yang mana seller tinggal masukin budget, setting ROAS, dan seterusnya. Nah, nanti TikTok AI-nya akan ngebaca video-video mana aja yang akan masuk, akan diiklankan. Nah, itu udah diserahkan ke TikTok semua. Sedangkan ada satu lagi yang Creative Boost. Nah, Creative Boost di sini adalah teman-teman,
seller bisa masukin video dari kreator A, B, C, D, dan seterusnya, dan dikasih budget di situ. Artinya ya sama-sama GMV Max, tapi hanya video pilihan aja. Nah, ya, ini mungkin kalau kalian udah cukup kenal dengan seller atau bisa menjalin komunikasi yang bagus juga gitu. Nah, cuman gini, Bang, tapi Bang, faktanya banyak banget di luar teori-teori, banyak banget video-video atau akun-akun yang melejit banget, omsetnya gede banget, yang kayak bertentangan dengan semua teori-teori dan ilmu yang ada. Nah, itulah TikTok. TikTok makin kesini memang makin nggak jelas, makin kita nggak bisa tebak, dan jujur ya, mungkin saya salah-salah ngomong kayak gini, tapi banyak unsur hoki-hokiannya, rezeki-rezekiannya. Ya rezeki itu udah pasti ya, itu udah kuasa Allah SWT. Tapi memang lebih banyak hoki-hokiannya. Kenapa? Karena kalau kalian enggak bang, itu enggak ada, bukan hoki-hoki semata, itu ada polanya, ada rumusnya. Nah, misal kalian ngomong kayak gitu ya, saya yakin kalian nggak akan bisa jawab. Kenapa video A bisa viral banget dan omsetnya gede, sedangkan ada video B yang videonya lebih bagus, mirip-mirip juga, kata-katanya juga mirip, hooknya mirip, visualnya lebih bagus, lebih keren, dan seterusnya. Tapi kenapa kok video A ini yang penjualnya banyak? Tapi ya ini hook-nya juga bagus bang, bla bla. Kenapa ini enggak gitu? Nah, karena kan semuanya itu juga tergantung algoritma. Algoritma itu juga bekerja berdasarkan data, dan benar-benar dia itu kayak menggiring audiens ke konten kita, itu juga mereka punya sistem sendiri kan. Nah, kalau kalian bilang, oh video A ini udah pasti lebih bagus dibanding video B, ya belum tentu. Ini kan tolak ukurnya subjektif. Algoritma akan membaca data, mana yang lebih oke. Yang jadi masalah adalah yang video B ini belum tentu dia jelek. Mungkin bisa jadi dia nggak dapet algoritmanya. Maksudnya algoritma menyebarkan video ini ke orang-orang atau audiens yang nggak tepat. Sedangkan di sini algoritma, karena dia ada beberapa penjualan-penjualan, dia sudah menemukan audiens yang tepat. Jadi udah akan direkomendasikan ke orang-orang yang memang udah mau beli ini produk. Tinggal perlu diyakinkan aja. Nah, makanya saya berpikir bahwa oh ya udah, tugas kita fokus adalah untuk ngonten, fokus untuk perbaikin, meningkatkan upgrade diri, kualitas konten kita, dan kita juga berupaya untuk variasi produk, ya, cari-cari produk-produk yang ada GMV Max-nya. Nah, sisanya kita cuma bisa pasrah, teman-teman. Jangan berpikir orang-orang yang udah lebih dulu, lebih senior, terus kemudian omsetnya gede, mereka itu lebih hebat dibandingkan kalian. Belum tentu. Mereka hanya beruntung karena algoritma udah dapat akunnya dan menilai akunnya itu layak untuk diberikan traffic lebih dan direkomendasikan, diprioritaskan dibandingkan kreator lain yang memang notabene belum terbukti secara hasil, ya. Ibaratnya gini, jangan terlalu mendewakan atau terlalu sombong untuk bilang, wah ini kreator si A ini jago banget dia, bla bla bla. Padahal sejago apa sih dia? Nah, kalau kalian bandingkan videonya dengan kreator-kreator yang lain, banyak video yang lebih bagus dibandingkan dia. Kenapa kok dia omsetnya gede? Nah, itu ya itu tadi. Karena udah ada data di sini yang mana penjualnya udah bagus. Jadi ketika dia jualan produk apapun, itu direkomendasinya itu sangat tinggi. Saya bisa bilang seperti ini karena saya udah melalui 3 kali siklus kali ya. Naik banget, turun banget, naik banget lagi, turun banget lagi. Nah, di saat posisi kita naik banget ini, itu kita mau ngejual apapun, review apapun, reviewnya cuman ala kadarnya, sekedar ngoceh aja, laku barangnya. Beda dengan kalian yang udah yang lagi turun di bawah-bawah, lagi terseok-seok naik itu masih belum bisa gitu ya. Nah, kalian mau bikin video sebagus apapun itu juga berat. Nah, kecuali tiba-tiba algoritma langsung menemukan audiens yang pas nih buat video kalian yang baru kalian bikin ini tadi, atau mungkin video kalian yang dulu-dulu. Nah, itu bisa naik lagi. Nah, itu semua dari apa sih? Ya, itu kembali lagi kalau menurut saya malah justru sebenarnya ya rezeki-rezekian. Ya kan kalau orang bilang, ada polanya." Ya polanya apa? Kita juga nggak pernah tahu video mana yang bakal naik. Nah, mungkin yang dimaksud ada polanya, ada strateginya adalah ya bikin konten sebagus dan semaksimal dan sebaik mungkin. Nah, selesai sampai sini, udah kita tinggal pasrah. Karena kita tidak pernah bisa mengetahui kapan video ini naik, kapan video ini akan berjaya, kapan video ini akan melejit, itu kita tidak bisa. Ya kan? Ya kan? Saya yakin teman-teman yang udah pernah mulai TikTok affiliate udah lama, pasti akan merasakan apa yang saya rasakan ini, ya. Jadi bahkan kalian sendiri pun nggak tahu kenapa alasan video kalian itu naik. Padahal video dengan hook yang sama, kata-kata yang sama, itu udah puluhan kalian bikin. Tapi kenapa kok video si A ini yang naik? Iya kan? Ya. Tapi landasan semuanya dalam membuat konten ini, ya kalian juga harus kejar dan proper dulu. Ibaratnya konten kalian harus bisa bersaing dulu dengan konten-konten yang lain.
yang lagi naik tersebut. Nah, sisanya, ya itu udah hoki-hokian teman-teman. Udah rezeki-rezekian. Ya, jadi kita nggak bisa prediksi, apa sih ini rumusnya kok kreator ini omsetnya bisa gede banget. Nggak ada. Ya, kalau kalian sudah mencapai level di mana video kalian itu udah setara dengan mereka, ya kalian mau cari trik-trik rahasia pun nggak ada. Mereka hanya lebih beruntung dapat GMV Max atau dapat traffic yang diberikan ke audiens yang tepat, yang memang ya orang ini udah mau beli. Dan beruntungnya secara rezekinya, ya audiens ini beli di video mereka. Yang mana data dari video ini lebih bagus dibandingkan video kalian. Yang notabene mungkin sama atau video kalian lebih bagus. Ini akan terus naik, terus naik, terus naik. Sampai di saat titik, ya algoritma akan dapat audiens yang tepat. Nah kalau kalian tanya, gimana bang caranya biar algoritma itu cepat ngena ke audiens tepat? Gak ada. Itu probabilitas di mana kalian tuh juga harus terus ngonten, perbaiki konten, nyoba-nyoba format konten yang lain. Nah, siapa tahu ketika kalian nyoba format konten yang baru dan algoritma pas nemuin audiens yang pas dengan konten kalian tadi tuh, yang format baru yang kalian bikin. Klop lah, jadi konten kalian bakal naik. Ya seperti itulah teman-teman ya, perjalanan TikTok affiliate sekarang itu udah nggak segampang dulu lagi. Terus terang aja sekarang juga mulai banyak yang menggunakan AI, konten kreator AI itu udah mulai banyak yang spam, ibaratnya bikin akun banyak dan seterusnya. Tentunya jumlah video yang ada di TikTok itu akan semakin banyak. Jadi persaingan akan semakin banyak, algoritma juga change untuk tepat sasaran untuk merekomendasiin video kalian kepada audiens yang tepat, itu juga akan semakin kecil. Karena kan nggak cuma video kalian aja yang dijalanin. Ya, apalagi akun kalian masih baru, yang masih trafficnya juga masih belum oke, algoritma masih belum bisa membaca. Ini ya butuh proses waktu. Tapi bang kok bisa si A, si B, si C bisa cepet? Nah, ya itu ya berarti kembali lagi rezekinya dia dapat audiens dan algoritma nyasarin audiens yang tepat di akun dia teman-teman. Ya, jadi ya buat sekarang ini kita tetap harus ngandalin GMV Max sih. Nggak bisa nggak teman-teman. Kita harus ngandalin iklan dari seller. Membuka apa ya, ibaratnya kalian harus ambil hati seller, ibaratnya cari muka ke seller gitu ya. Ibaratnya seller itu mau untuk mensupport kalian juga, dan seller merasa berterima kasih karena kalian udah bekerja keras untuk mempromosikan produk mereka. Itu akan jadi nilai plus juga. Kalau perlu buat teman-teman yang memang masih belum pecah telur dan sebagainya, kalian live streaming untuk jualan produk tersebut. Kalian bisa rajin live streamingin ya mungkin sehari 3 kali dengan durasi yang sejam-sejam gitu ya. Atau sehari 1 kali dulu sejam. Mungkin kalian rolling produk-produknya, mungkin kalian fokus di produk apa dulu gitu ya. Kalian live-in dan kalian coba kalau misalnya ada sellernya menghubungi, kalian jalin komunikasi, Kak ini aku live lagi ya Kak ya, aku usahain untuk live lagi gitu ke sellernya. Seller pasti akan melihat hal itu ya. Ya, tapi nggak semua seller baik ya. Tapi dengan catatan kalau niat kita baik, ya insya Allah lah mudah-mudahan jalan kita pun akan diberi kemudahan dan hal-hal baik juga ya teman-teman ya. Nah itu juga kalian pokoknya ibaratnya ngambil hati, cari traffic. Jadi live itu bukan untuk dapat penjualan ya teman-teman ya, tapi memang untuk ibaratnya sedikit nyolek algoritma gitu ya. Terus kemudian yang kedua juga ya kalian harus ngasih tahu lah sedikit ke seller bahwa kalian itu ya cukup rajin loh ngontenin produk mereka gitu ya. Jadi ibaratnya upaya-upaya hal-hal yang sepele-sepele kayak gini nih juga kadang bisa jadi akan berdampak gitu buat kemajuan akun kita, gitu ya. Jadi, yang baru mulai juga jangan langsung brutal dulu teman-teman, karena kalau akun kalian belum jalan untuk saat ini akan susah. Lebih baik mulai dari 3 sampai 5 video dulu, kalau memang mampunya 3 ya 3 dulu, pelan-pelan aja, sambil dibangun akunnya, sambil bikin konten-konten yang mungkin non keranjang kuning yang bisa bermanfaat buat audiens kalian, itu juga nggak ada salahnya kok, ya. Apalagi kalian memang masih awal, masih mau ngejar 600 follower, ngejar audiens nggak apa-apa. Ibaratnya gini loh, kalian ngasih sesuatu kepada audiens kalian, itu kan memberikan value atau nilai kepada audiens kalian. Dan ketika audiens kalian mendapatkan value dari konten kalian, ketika kalian mempromosikan apapun, mereka kadang dengan sukarela dan kebetulan memang lagi butuh produk itu, dengan sukarela akan beli di kalian kok. Ya, karena memang dia merasa ada trust dan kepercayaan terhadap kalian. Dan pada akhirnya saya yakin suatu saat nanti trust ini akan menjadi harga yang sangat mahal. Dengan banyaknya afiliator baru, dengan banyaknya afiliator AI juga ikut menyerbu, saya yakin ujung-ujungnya yang autentik, yang mempunyai kredibilitas, yang mempunyai trust tinggi sama dari audiens, itu mereka yang pasti akan menang pada akhirnya. Gitu ya. Untuk saat ini memang
karena masih membeludaknya, masih masih ya yang nipu-nipu, yang bohong-bohong, yang reviewnya nggak bener, masih bisa laku. Tapi suatu saat kalau orang udah banyak yang kecewa, udah membludak konten-konten di luar sana, tetap yang akan dicari pada akhirnya orang-orang yang mempunyai integritas dan yang bisa dipercaya. Ya, jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini jadi panjang lebar ngobrolnya karena saya pengen sharing dan cerita aja kondisi saat ini. Ya, biar teman-teman itu ada gambaran juga dan nggak terlalu berharap cepet gitu loh. Dan kalian memang tahu realitanya saat itu bagaimana dan kondisi sulitnya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, cara main TikTok dan Shopee sekarang udah jauh berbeda. Kalau di TikTok, ya benar-benar kualitas itu agak udah bersamar-samar. Tapi kalau Shopee, insya Allah berkualitas konten itu masih sangat-sangat dihargai dan masih sangat-sangat works. Gitu ya, karena memang cara mainnya berbeda teman-teman. Ya, next kita akan bahas soal Shopee ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.